Bab 525. Rawa Petir. Rikamo awalnya ingin mendapatkan kembali sedikit rasa superioritas dari Louis Lu dalam hal pengetahuan teoretis. Tetapi siapa yang tahu bahwa Louis Lu sama sekali tidak sesuai standar, dan bahkan bersikap kaya dan sombong. Rikamo merasa bosan. Jadi dia terus menjadi bola lampu dalam diam. Tanpa sadar datang ke suatu tempat, dan samar-samar terdengar semburan guntur yang teredam di depannya. Dan melalui kabut berkabut, bahkan jejak petir pun bisa terlihat. Semakin banyak orang di sini, dan mereka semua adalah siswa Akademi Awan Putih. Jantung Louis Lu berdetak kencang, menatap dari dekat ke area petir. Dia bertanya pada Rikamo, "Nona Mo, tempat apa itu?" Rikamo tidak menjawab, seolah-olah dia masih tertekan dengan apa yang baru saja terjadi. "Nona Mo." Louis Lu hanya bisa menoleh untuk melihat ke belakang, dan bertanya pada Rikamo lagi. Baru saat itulah Rikamo dengan enggan menjawab, "Itu rawa petir, tempat kultivator. Bisakah kamu ceritakan lebih banyak tentang rawa petir?" Rikamo masih tertekan, dan dia tidak ingin banyak bicara pada awalnya. Tetapi Louis Lu menatapnya dengan penuh harap, dan sedikit kepuasan tiba-tiba muncul di hatinya. Ternyata juga punya waktu untuk meminta bantuan. Dia tidak sebaik Louis Lu dalam hal kultivasi. Jadi dia hanya bisa mempertahankan bagian terakhir dari rasa superioritas yang tidak beralasan melalui hal-hal kecil seperti itu. Setidaknya ia tahu lebih banyak tentang Akademi Awan Putih daripada dia. Rikamo menjadi tenang, dan memperkenalkan. Akademi Awan Putih memiliki banyak tempat suci untuk kultivasi. Dan rawa petir ini adalah salah satunya. Aku tidak tahu asal spesifiknya, tetapi muncul di sini begitu saja lebih dari 20 tahun yang lalu. Muncul begitu saja lebih dari 20 tahun yang lalu. Louis Lu terkejut. Rikamo mengangguk dengan sungguh-sungguh. "Aku juga mendengar dari ibuku bahwa lebih dari 20 tahun yang lalu, tempat ini awalnya adalah rawa, yang merupakan bagian dari Akademi Awan Putih. Dan pada dasarnya hanya sedikit orang yang datang ke sini. Tapi suatu malam, jelas bukan badai petir, tapi ada semburan guntur di rawa ini. Keluargamu kami paling dekat dengan tempat ini, dan kami merasa aneh. Jadi kami datang untuk memeriksanya. Dan kemudian kami menemukan ada yang berubah di sini." Akademi Awan Putih terkejut dengan kejadian ini keesokan harinya. Manajemen senior Akademi Awan Putih melakukan beberapa eksplorasi di rawa petir ini, dan membagi beberapa lingkaran konsentris menurut kekuatan kilatnya. Saat ini kami hanya dapat aktif di 3 lantai terluar. 3 lantai ini relatif stabil, dan tidak akan ada pendaratan petir, tetapi juga memiliki kekuatan petir yang sangat cocok untuk kultivasi. Namun, mulai dari lantai 4, akan ada sambaran petir sporadis. Aku merasa beruntung. Jadi aku bisa masuk dan mencobanya. Dan semakin jauh kamu masuk ke area tersebut, semakin tinggi kepadatan petir, dan semakin tinggi tingkat bahayanya. Dikatakan bahwa untuk menjelajahi rawa petir ini, beberapa guru Akademi Awan Putih ditanam di dalamnya, dan mereka terluka parah atau meninggal. Adapun bagian terdalam, bahkan dekan kami belum pernah masuk, dan kami tidak tahu apa yang ada di dalamnya. Karena kilat dan kilat di dalamnya terlalu padat untuk didekati sama sekali. Situasi di rawa petir mungkin seperti ini. Dari awalnya enggan, Rikamo menceritakan seluk-beluk rawa petir sesudahnya. Dan dia menjadi semakin bangga saat melihat ekspresi terkejut Louis Lu. Mampu mengetahui lebih dari Louis Lu dalam aspek tertentu akan memberi rasa bangga. Tidak mungkin.
yang membuat rendah diri dalam aspek lain. Hanya bisa mendapatkan kembali sedikit rasa keberadaan melalui metode ini. Cela Wang telah lama terpesona dengan mendengarkan. Louis Lu juga sedikit terkejut. Asal-usul rawa petir ini memang ajaib. Sebenarnya muncul begitu saja dalam semalam. Dan dikembangkan menjadi tempat suci untuk kultivasi oleh orang-orang dari Akademi Awan Putih ini. Sangat berbakat, Rika. Cela. Pada saat ini, sebuah suara tiba-tiba terdengar. Dan Mora Sun berlari ke arahnya. Menyapa dari kejauhan. Diikuti oleh seorang pemuda berbaju putih. Juga berjalan ke sisi ini. Cela. Aku mencarimu. Sudah beberapa hari sejak Cela Wang datang ke Akademi Awan Putih. Dan Mora Sun berteman baik. Jadi wajar baginya untuk bergaul dengan Cela Wang. Saat dia hendak berlari untuk mengatakan sesuatu, dia tiba-tiba melihat Louis Lu di sebelah mereka berdua. Dan terkejut. Rambut Louis Lu telah tumbuh sedikit dan dia mengenakan topi runcing. Jadi Mora Sun pada awalnya tidak memperhatikan. Dan semua matanya tertuju pada saudari kembar itu. Baru setelah semakin dekat, mereka menyadari bahwa pemuda bertopi itu adalah Louis Lu. Mata Mora Sun langsung membelalak. Itu kamu. Ingatannya tentang Louis Lu tinggal di sekte dan yang pada saat itu. Rika mau mencari Louis Lu di sekte dan yang untuk waktu yang lama. Tetapi mereka tidak pernah menemukannya. Setelah itu, Louis Lu tidak pernah disebutkan lagi. Termasuk fakta bahwa keluarga Mo telah memulihkan Cela Wang. Rika Mo hanya mengajukan gagasan umum kepada Mora Sun. Tetapi tidak memberitahunya bahwa Cela Wang adalah kakak tiri Louis Lu. Karena Ella Lu telah memberitahunya bahwa lebih baik tidak menyebut Louis Lu. Itu sebabnya Mora Sun terkejut ketika dia melihat Louis Lu saat ini. Dia bertanya-tanya mengapa dia tinggal bersama Rika Mo. Nona Sun, aku bukan monster. Mengapa kamu begitu terkejut melihatku? Louis Lu tampak lebih alami. Dan bercanda sambil tersenyum. Mora Sun menjadi tenang. Bisakah kamu tidak terkejut? Ia adalah pewaris kesadaran Kaisar Qing. Dan sangat kuat. Ia terlihat keren dan menghindari kami kemana-mana. Tetapi sekarang tiba-tiba muncul di Akademi Awan Putih. Bagaimana bisa tidak terkejut? Mora Sun tidak tahu bagaimana menjawab untuk sementara waktu. Jadi dia harus menarik Rika Mo ke samping. Dan berkata dengan suara rendah. Rika, kamu sangat jahat. Kamu tidak memberitahuku ketika kamu menemukan saudara laki-laki botak itu. Rika Mo menunjukkan senyum masam. Dan berkata dengan santai. Dia baru saja datang ke keluarga Mo kita hari ini. Dan aku tidak mengetahuinya sebelumnya. Louis Lu memang keluarga Mo yang baru tiba hari ini. Mora Sun berkata dengan curiga, dia datang sendiri. Mengapa dia bersembunyi saat kita mencarinya sebelumnya? Rika Mo tetap diam dan ingin melewatkan topik ini. Tapi Mora Sun menamparkan dahinya dan berkata, aku mengerti. Trik ini disebut bermain keras. Bersambung.